معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. ربي كلنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi yuhibbu min ibadihi al-mutawaddi'in wa yakrahu min khalqihi al-mutakabbirin.
لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيار المختارين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Masyarakat muslimin dan jemaah rahmatullah, hati berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita serta berusaha untuk menjauhi larangan-larangan. Masyarakat muslimin dan jemaah rahmatullah, marilah ketakwaan kepada Allah ini kita jadikan sebagai bagian prioritas utama dalam hidup kita, sehingga dari waktu ke waktu terus menerus nampak adanya grafik peningkatan, entah berangkat dari pandangan mata kita kemana menuju, tutur kata yang terucap oleh lisan kita, atau pendengaran kita, atau ayunan tangan serta langkah kaki kemana menuju. Demikian juga zat yang muncul dari kolbu kita, hendaknya itu semuanya bisa menjadi bagian dari menambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan inilah yang merupakan dasar bagi kita untuk mendapatkan keridhaan, sehingga selamat hidup kita, sehingga terasa nikmat hidup kita, sehingga berdamai tentang kehidupan rumah tangga kita, dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaannya Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin sedang jemaah rahmatullah, kenapa kita harus berusaha menambah ketakwaan dan ketakwaan? Alasan yang kedua, marilah kita mencoba untuk merenung, bermuhasabah binafsi atas diri kita. Hakikatnya hidup ini seiring dengan perjalanan waktu, maka berjalan menuju suatu titik, yaitu titik kematian. Kapan waktunya, di mana tempatnya, sedang apa kita, tentu kematian akan sampai kepada kita. Maka bekal apakah yang terbaik untuk kita bawa ke alam barzakh dan dilanjutkan ke alam barzakh di yaumul qiyamah nanti? Tidak lain adalah amal-amal ibadah ketika di dunia ini. Maka dari itu kita maksimalkan amaliyah di dunia ini dengan beramal yang soleh. Masyarakat muslimin juga jemaah rahmatullah, masih terasa dalam diri dan batin kita, ingat terasa di mana-mana kita menyaksikan, entah di alam nyata maupun di dunia maya, penuh dengan semangat memperingati Maulidur Rasul Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Tentu ini adalah bagian dari budaya dan amalan yang bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dengan penuh khidmat khusus merayakan, memperingati, membaca maulid dan mendengarkan tentang kisah-kisah maulid Rasul. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Tentu terpikir oleh kita, apakah yang menjadi tujuan utama kita merayakan peringatan maulid Rasul yang menjadi bagian rutinitas diri kita. Tentunya oleh kita tidak ingin itu hanya sekedar terdengar oleh telinga kanan dan terdengar dan keluar telinga kiri. Kita juga tidak ingin hanya sekedar selintas pandangan yang sesaat yang melintas di depan mata kita. Kita juga tidak ingin hanya sekedar mengecap lezatnya makanan dan minuman yang tersaji bersama dengan peringatan maulid Nabi tersebut. Tentu kita ingin lebih dari apa yang telah kita dapatkan sebagaimana yang telah tersebut di atas tadi. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Tidak lain yang ditujuan utama ketika kita berada di peringatan maulid Nabi adalah membangkitkan semangat, menumbuhkan rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Apa itu rasa mahabbah? Yaitu cinta kepada Rasulullah yang tidak dibarengi dengan sabar. Kecintaan kepada Rasulullah hakikatnya ini adalah bagian yang prinsip. Kenapa? Karena menjadi standar kesempurnaan kita, keimanan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna keimanan salah seorang di antara mereka, di antara kita, jikalau kecintaannya terhadapku tidak dilebihkan, tidak melebihi kecintaannya dari mereka terhadap orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia pada umumnya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah mengungkapkan kecintaan kepadanya adalah menjadi bagian yang harus kita perjuangkan karena menjadi ukuran kesempurnaan kita, keimanan kita di hadapan Allah SWT. Bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haus dengan pujian, haus dengan pujaan, haus dengan sanjungan, tidak. Tapi karena semata-mata demi kita, semata-mata karena kecintaan Rasulullah terhadap kita. Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya adalah mendatangkan rahmat bagi kita, sehingga kita dengan ikhlas, dengan nyaman, dengan benar bisa mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kecintaan kepada Rasulullah mengalirkan energi positif yang sehingga bisa dengan sepenuh hati menyayangi, mencintai anak-anak kita dengan hidayah dan petunjuk Allah, sehingga bisa terdidik dan menjadi generasi yang soleh dan solehah sebagaimana yang kita harapkan. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Seperti apakah? Tentunya tidak cukup dalam diri kita hanya mengungkapkan sekedar rasa aku cinta kepada Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah membutuhkan suatu pembuktian yang nyata. Kalaulah tidak ada, maka ini jadi bagian yang bisa menumbuhkan bagaimana yang pertamanya cinta. Yang pertama, tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah sering menyebut dan menyebut nama. Artinya
sering bersolawat kepada orang yang sedang jatuh cinta pada seseorang. Biasanya di lisannya tidak pernah bosan selalu menyebut namanya, menatap gambar wajahnya, dan ingin senantiasa bersama dengannya kapanpun dan di mana saja dia berada. Itu tandanya ada rasa cinta dalam diri. Pun demikian juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan bersolawat kepada Rasulullah, itulah bukti, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bersolawat adalah bagian yang mempunyai nilai sangat penting di dalam ibadah kita dan untuk menunjukkan sinyal kecintaan kepada Rasulullah. Perbuatan solawat bukan hanya diperbuat oleh manusia, namun oleh makhluk selain manusia, yaitu para malaikat pun juga bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan Al-Khaliq sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah. Dalam sebuah ayat yang sering kita baca dan hafal kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ungkapan yang oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian demikian juga para malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Rasulullah. Maka diperintahkan kepada kita agar memperbanyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan betapa pentingnya solawat di dalam ibadah sholat kita. Ada salah satu rukun yang harus kita penuhi dari 13 rukun. Kalaulah satu ini tidak kita lakukan, maka sholat kita batal, yaitu membaca sholawat Nabi. Kapan tempatnya? Di saat kita tahiyat akhir. Pun demikian juga ketika kita melaksanakan sholat jenazah, mari kita saksikan ketika selesai takbir yang kedua dari 4 takbir, maka yang menjadi rukunnya adalah membaca sholawat Nabi. Jikalau ini tidak dilakukan, maka batal sholat kita. Begitu dahsyat dan pentingnya sholawat. Maka dari itu kita hendaknya memaksimalkan, membiasakan diri untuk membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin dan jemaah rahmatullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akthiru salata alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum." Perbanyaklah sholawatmu kepada, karena hakikatnya sholawatmu kepadaku adalah juga menjadi penghapus atas dosa-dosa. Salah satu ungkapan fungsi dari bersolawat adalah selain menumbuhkan sinyal mahabbah kepada Rasulullah, adalah menjadi penggempur atas dosa-dosa kita. Ini artinya ketika kita diminta oleh Rasulullah, diminta oleh Allah untuk bersolawat, maka ini adalah wujud kasih sayang, empati Rasulullah kepada kita, agar dosa-dosa yang kita terbuat, tergerus, terkikis, terampuni, sehingga keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan mudah kita dapat. Masyaallah muslimin sidang rahmatullah. Dalam sebuah riwayat, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi dari salah satu komunitas orang Badui. Ketika dilihat penampilan secara fisik tidak menarik, namun memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba?" Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, hari begini kau tanya tentang kiamat, memangnya sudah mempunyai persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat?" Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Bagaimana dengan sholatmu? Bagaimana dengan zakat, sedekahmu? Bagaimana dengan puasamu?
Orang Badui ini menjawab, wahai Rasulullah, sholat 5 waktu aku kerjakan meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu, kadang adaan, kadang qadaan. Puasa saya alhamdulillah saya laksanakan meskipun baru tahapannya, menahan lapar dan haus saja. Belum sanggup saya untuk mengendalikan pendengaran, pandangan mata dan lisan saya. Sedekah ya Rasulullah, jangankan berzakat, sedekah dan berinfak ya Rasulullah, sekedar untuk memenuhi kehidupan saya sehari-hari pun masih gali lubang tutup lubang, bahkan semakin hari semakin menganga itu lubang. Lalu bagaimana sahabatku? Begini ya Rasulullah, kata orang Badui ini, dalam hatiku senantiasa mencintaimu dan ingin senantiasa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, kemudian mendekati sahabat ini, memeluknya dan mengatakan, man ahabbani karena ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku ke dalam surga. Wahai sahabatku, engkau akan ke surga bersama dengan orang yang engkau cinta. Inilah begitu pentingnya rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah. Lalu yang kedua, apakah sebagai tanda kalaulah kita mengaku mencintai Rasulullah, yaitu senantiasa mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala aktivitas hidup Rasulullah adalah teladan bagi kita. Dalam sebuah ayat Allah menyatakan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat, ada dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang bisa kita contoh, kita teladan. Kehidupan Rasulullah dari bangun tidur, aktivitas setelah tidur, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari yang bisa kita contoh dan contoh. Segala sesuatu yang mulai Rasulullah berbuat semuanya punya makna dan makna yang membawa kebaikan bagi kita. Dan kita yang menirunya adalah nilai ibadah, entah karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena muamalahnya, bagaimana kehidupan berumah tangganya, semuanya lengkap ada dalam diri Rasulullah yang patut kita contoh. Maka orang yang mencintai Rasulullah, maka dia kepingin melihat bagaimana Rasulullah lebih mendalam sehingga mencontohnya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah adalah rela berkorban terhadap orang yang dicintai. Bagaimana semangat ketika mencintai pasangan hidup kita, maka segala sesuatu rela kita korbankan demi orang yang kita puja dan kita cinta. Pun demikian juga kepada Rasulullah, ketika kita mencintai Rasulullah maka rela berkorban untuk Rasulullah. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa berkorban untuk Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah meninggal dunia? Jangankan berjumpa, bermimpi pun tidak pernah pada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, seandainya ada di antara kita pernah bermimpi kepada Rasulullah, maka saksikanlah itu adalah hakikatnya mimpi yang sesungguhnya berjumpa dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, man ro'ani fil manai faqad ro'ani. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka sesungguhnya mereka melihat aku yang sebenarnya. Karena apa? Syaitan tidak akan sanggup untuk menyerupai Rasulullah SAW. Ketika memaksakan diri maka setan bisa terbakar. Inilah salah satu dari mujizat Rasulullah. Jikalau kita sanggup untuk bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka hakikatnya sungguhnya kita berjumpa dengan Rasulullah. Karena setan tidak sanggup untuk menyerupai dan mengaku sebagai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmatullah. Lalu apakah pengorbanan kita kepada Rasulullah sebagai orang yang kita cintai? Yaitu dengan menerus
meneruskan perjuangan Rasulullah. Rela berkorban dalam hidupnya dengan harta bendanya, jiwa raganya, pikirannya untuk agama Allah, membangun tempat ibadah, syiar dinul Islam, peduli terhadap kaum yang du'afa, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, yang semuanya itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah dan patut kita contoh. Sungguh sangat merugi jika kita dia mempunyai kemampuan, namun tidak ambil peduli. Itu tandanya tidak ada cinta dalam dirinya kepada Rasulullah, tidak ada perjuangan dirinya kepada Rasulullah, tidak ada bukti yang nyata kalau dia mencintai Rasulullah. Para sahabat rela mengorbankan harta bendanya, para sahabat rela mengorbankan nyawanya demi kecintaannya bersama Rasulullah SAW. Masyarakat muslimin tidak cemar Allah. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fi kulli adin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Wa taqabbal minkum wa qul adin wa qul bidzikri warhamani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam daiman mutalajiman ala maridhi wal hayat wa salama tasliman katsiran. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala qadri huduril jum'i wal jama'a. Qul Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى سمع الذي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء. اللهم أصلح رائيا ورؤيا واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رقية محمية من كل فتنة ومرض وقدير. واجعلنا من سعداء دارين في حياة وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أنزل علينا رزقا حلالا طيبا وشأنا بركة ببركة يوم الجمعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amikum was'aluhu ma yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala اللهم أصلح لنا ديننا وهو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا ولا تحيا معاشنا وأصلح لنا آخرتنا ولا تحيا معادنا واجعل خير أيامنا من كل خير واجعل ما صلح من كل خير. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.